Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk menjalani kegiatan pelatihan kepemimpinan yang mengangkat tema berpikir strategis, bertindak kolaboratif, menumbuhkan kepemimpinan transformatif di organisasi masyarakat sipil. Oke, masih bersama saya Deva dari Lingkar Madani yang akan memandu jalannya sesi pelatihan ini sebagai moderator. Nah, pada sesi kedua ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting nih untuk perkembangan sebuah organisasi, yaitu pengembangan tim kerja menggunakan 5 tahapan Tuckman. Seperti teman-teman ketahui gitu ya, membangun tim itu terutama membangun tim yang efektif bukan sekedar membagi tugas, tapi juga memahami dinamika perkembangannya. Nah, model Tuckman ini membantu kita melihat proses itu, mulai dari pembentukan hingga nanti pada saatnya akan dibubarkan nih gitu. Disinilah kepemimpinan transformasional berperan penting, yaitu untuk memotivasi, membimbing, dan mengembangkan potensi tim secara maksimal. Narasumber kita masih sama, ada Mbak Sarwitri atau biasa disapa Mbak Wiwit. Beliau merupakan koordinator Civic Engagement Alliance di Yayasan Penabulu dan merupakan konsultan independen. Mbak Wiwit ini memiliki pengalaman 20 tahun terjun di organisasi masyarakat sipil, pernah bekerja sebagai program manajer di Konsil LSM Indonesia, dan pernah bekerja di Komnas Perempuan. Teman-teman, itu dia profil singkat dari Mbak Wiwit. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Nah, masih sama nih kelanjutan nih, kita ngobrolin soal leadership nih. Ini masih ya pelatihannya berpikir strategis, bertindak kolaboratif, menumbuhkan kepemimpinan transformasi di organisasi masyarakat sipil. Nah, topik untuk seri kedua ini adalah pengembangan tim kerja menggunakan 5 model tahapannya Tuckman ya gitu. Nah, sebelum masuk ke apa sih tahapan Tuckman itu dalam development tim kayak gitu, saya reminder lagi nih, mengingatkan mungkin karena di webinar pertama teman-teman tidak ikut hadir, jadi saya beberapa hal sesuai dengan tema yang diangkat oleh Lingkar Madani, kepemimpinan transformasi, maka di sini saya mengingatkan nih bahwa uh, leadership atau kepemimpinan kata lainnya ya, itu merupakan kemampuan setiap orang untuk mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi makanya kemarin waktu di pertama saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Mbak Nur Hikmah ya, bahwa leadership itu ada pada setiap orang gitu. Nah, tinggal kemudian itu dorong atau dikembangkan atau tidak gitu. Jadi karena kan kemudian kalau intinya adalah bisa mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Bahkan kita pun juga memimpin untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ini kata kuncinya terkait dengan untuk memahami apa sih sebenarnya kepemimpinan atau leadership itu. Gitu. Nah, ini sekarang mulai masuk nih. Kalau kemudian kepemimpinan yang transformasional itu apa gitu. Sebenarnya kalau bicara teori kepemimpinan transformasional itu hanya salah satunya, tapi memang ini yang paling dekat atau mungkin cenderung mencerminkan yang berada di organisasi masyarakat sipil gitu. Kita pelan-pelan sesi akan saya tampilkan untuk mengenalkan model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan apa saja sih sebenarnya yang ada. Gitu. Sekarang kita menggali lebih dalam soal kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional itu adalah gaya kepemimpinan yang mendorong perubahan dan inovasi dalam organisasi. Jadi kata kuncinya mendorong perubahan dan inovasi. Gitu. Nah, kepemimpinan ini itu lebih menginspirasi dan juga mempengaruhi nih. Maaf nih, saya pakai kata karyawan biasanya di perusahaan ya. Jadi mempengaruhi stafnya atau orang-orang yang ada di bawahnya atau di sekelilingnya gitu. Jadi
yang menginspirasi dan mempengaruhi untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dalam upaya mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, pemimpin yang transformasional ini berkomitmen untuk melayani dan mengembangkan staf atau tim di bawahnya, serta mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka gitu. Jadi ini yang disebut pemimpin yang transformasional itu yang memang dia punya komitmen untuk melayani gitu dan kemudian mengembangkan orang-orang di sekelilingnya. Nah, kalau yang menjadi tanggung jawabnya ya berarti kan orang-orang di bawahnya gitu. Nah, serta kemudian mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh gitu. Nah, makanya yang menjadi dasar di sini adalah dalam kepemimpinan transformasional itu adalah trust ya, kepercayaan gitu. Oke, ini soal mengenal kepemimpinan transformasional. Sekarang kita masuk nih. Nah, saya ada menti lagi nih. Jadi silahkan kawan-kawan ini scan barcode-nya atau Kak Deva minta tolong ini di-share di apa chat box ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan dan rasakan dalam kerja tim? Kalau tadi kita habis saya menyampaikan soal kepemimpinan transformasional, nah sekarang pertanyaan saya, apa yang kawan-kawan semuanya atau teman-teman semuanya lakukan dan rasakan dalam kerja tim nih? Jadi kalau bicara tim, bisa tim besar, tim kecil, apapun itu intinya tim dalam organisasi teman-teman gitu. Jadi apa yang dilakukan dan apa yang dirasakan. Silahkan mengisi menti ini. Jadi di sini saya batasi satu orang hanya 2 jawaban gitu. Jadi silahkan pergunakan apapun itu. Sekali lagi di ruang ini tidak ada penilaian baik buruk, salah benar. Jadi kita mengeksplorasi ide-ide, gagasan kawan-kawan. Karena di sini kita sedang sama-sama belajar. Oke, silahkan. Uh, Mungkin ada yang baru datang juga, mungkin langsung Kak Deva bisa mengulangi ininya, apa namanya, linknya untuk di-share. Nah, ini sudah muncul nih. Apa yang Anda lakukan dan rasakan dalam kerja tim nih. Ada komunikasi, ada adaptasi, memastikan tupoksi, bahasanya kayak pemerintah nih, tupoksi. Kejelasan peran, ada pemahaman ruang lingkup, melihat deadline, kebersamaan. Ayo nih, silahkan. Apa lagi? Ini satu orang punya 2 kota ya, jadi manfaatkan. Oke, nih Kak Deva sudah kirim linknya lagi. Kak Amra silahkan masuk supaya tercatat di sini. Kita semua tahu ya, apa saja nih yang dilakukan dan dirasakan oleh kawan-kawan pada saat kerja di sebuah tim. Adaptasi, mengidentifikasi kebutuhan, keputusan pemimpin berubah, apapun itu ya kawan-kawan. Jadi di sini tidak ada ruang penghakiman gitu. Jadi apapun pengalaman itu gitu, keluarkanlah. Jadi kita sedang melakukan curah pendapat nih. Komunikasi terarah, ada komunikasi individu, ada agregasi pekerjaan, roadmap yang jelas gitu. Oke, sudah semua? Kalau sudah, mungkin Kak Deva bisa di close dulu, bisa mundur dulu. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Apa tantangan bekerja di organisasi masyarakat sipil nih? Artinya di LSM, di lembaga teman-teman. Tantangannya apa nih? Ini apa barcode-nya, kemudian ini apa linknya. Saya minta tolong Kak Deva untuk menyalin linknya ini ditaruh di kolom chatbox ya. Teman-teman kita akan lihat sama-sama. Ini jadi ini jawaban teman-teman dari pertanyaan yang pertama tadi. Kalau pertanyaan pertama tadi kan apa yang dilakukan dan dirasakan. Ini jadi ada agregasi pekerjaan, ada kejelasan peran, ada inovasi, tukar info dan pemikiran, menyesuaikan komunikasi individu, kemudian terlibat aktif, ada kontribusi, memahami, kemudian komunikasi terarah, saling memahami, memastikan tupoksi, adaptasi,
berbagi pengalaman, memahami dan menyesuaikan, komunikasi, berbagi peran, kekeluargaan, identifikasi kebutuhan, saling koordinasi, kebersamaan, melihat deadline. Saya merasa sangat senang, saling membantu, merencanakan bersama, keputusan pemimpin berubah, penahanan ruang lingkup yang agak cenderung negatif ini, unsur yang konflik-konflik nggak muncul di sini. Pertanyaan saya adalah, nanti ini jawabannya di kolom chatbox aja. Apakah ada yang tertinggal atau belum dituliskan nih dari sekian ini menurut kawan-kawan? Kalau ada, silahkan dituliskan di chatbox nih. Kalau kemudian di sini ada yang tadi belum muncul di sini ya, tapi itu kemudian teman-teman lakukan dan teman-teman rasakan, silahkan dituliskan di kolom chatbox. Oke, saya akan ngintip dulu nih di kolom chatbox ada berapa. Nah, tadi pertanyaannya ada di sini nih. Nah, ini kemudian jawaban teman-teman adalah ini. Saya coba ya. Nah, ini jawabannya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada tanggapan atau pengalaman ya, maksudnya yang dilakukan atau yang dirasakan teman-teman, tapi belum ada di sini nih, belum ada atau tadi belum dituliskan melalui Menti. Nah, kalau ada, silahkan tuliskan di kolom chat box. Atau ada yang mau bicara langsung? Kira-kira di sini tadi apa nih? Ada rumusan agenda sudah muncul. Apalagi nih? Nilai-nilai organisasi, oke. Tidak ada yang mengalami ini ya, perseteruan. Kepemimpinan yang mengayomi, oke. Potensi konflik, senang, sedih, kurang kompak, oke. Apalagi nih yang belum muncul? Kesenjangan kemampuan, oke. Kalau di sini agak berbeda. Kalau kemarin kita ngomongin asset based thinking ya. Nah sekarang kita melihat lebih dalam gitu apa yang terjadi di selama kita melakukan bertim gitu, bekerja di dalam tim gitu. Jadi tidak tidak kita bukan menggunakan pendekatan yang asset based thinking nih. Oke, masih ada? Oke. Ya, kita lihat lagi ya. Nah ini tadi terus ada yang mulai konflik-konflik juga sudah muncul di kolom chatbox nih. Kemudian saya masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi adalah apa nih tantangan ya. Jadi lebih ke tantangan. Tantangan bekerja di LSM nih. Nah, yang muncul ini mungkin sekarang sudah banyak yang menjawab juga, tapi ini yang sempat saya capture tadi. Jadi masa depan belum pasti. Ini tantangan atau bukan ini? Perubahan yang cepat, oke, penghidupan tidak pasti, ada transparansi, kesiapan mental, kesamaan pandangan, ada waktu politik, profesional, SDM, kurangnya komunikasi, pastinya banyak dari segi apa nih? Belum dilanjutin. Akses dan anggaran, mengakui kegagalan, kurangnya pembelajaran, tekanan dari pihak luar, perlu keteguhan dan sabar. Nah, ini tantangan yang dituliskan. Nah, pertanyaannya sama nih, apakah ada nih yang kemudian belum dituliskan di sini? Silahkan tuliskan di kolom chatbox ya. Silahkan, saya akan mengintip nih, apakah masih ada yang itu merupakan tantangan, tapi teman-teman tadi belum menuliskan di Menti nih. Saya coba intip dulu di turnover tinggi. Silahkan. Terima kasih Kak Ike. Yang lainnya? Wilayah timur gimana? Papua? Kemampuan analisa data. Oke, Kak Willy, terima kasih. Yang lainnya? Mau terus belajar. Oke, silahkan. 1 menit lagi. Oke, mengukur konsekuensi, transfer informasi kurang cepat. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini. Itu tantangan-tantangan yang sudah kawan-kawan sampaikan ya. Sekarang kita masuk nih. Kenapa kemudian saya bertanya tadi?
apa yang harus dilakukan dan dirasakan di dalam kerja tim. Kemudian pertanyaan kedua, tantangan bekerja di LSM nih. Nah, saya ingin menjelaskan ini sebenarnya dalam kerangka supaya kita bisa masuk untuk mendiskusikan 5 tahapan Tuckman nih. Nih, saya slideshow ya. Nih, ini 5 tahapan pengembangan tim model Tuckman. Jadi, sebenarnya di dalam sebuah pengembangan tim, 5 hal ini adalah sesuatu yang lumrah atau yang biasa, yang memang harus terjadi gitu. Jadi bukan sebuah sesuatu yang harus dihindari atau apa, yaitu proses itu dinamikanya dalam mengembangkan sebuah tim. Nah, kita mulai nih dari forming atau pembentukan. Apa sih yang terjadi pada saat pembentukan atau forming itu? Jadi di sini gambarannya adalah pada saat teman-teman pertama kali masuk bekerja, itu gambarannya forming. Jadi ada rasa cemas dan ragu, baru kenalan gitu dengan sesama staf yang lain, ya gitu. Kemudian mulai mendapatkan peran dan tanggung jawab pekerjaan gitu. Tadi sudah sempat disebutkan ya, mendapatkan peran nih, tahu tupoksinya gitu. Nah, kemudian di sini juga memahami tujuan tim, mulai dijelaskan visi misi itu di sini. Kemudian di sini juga mencari pemimpin tim untuk mendapatkan arahan nih. Jadi kalau kita belum yakin, pasti kita akan mencari pemimpin kita atau atasan kita untuk bertanya, ini maksudnya apa, tugas saya apa, gitu. Nah, tapi di sini juga ada mencari rasa aman dan penerimaan. Jadi bisa jadi di sini juga keterpaksaan, ya, karena masih pertama pembentukan gitu loh. Jadi belum mengenal satu sama lain secara mendalam. Benar-benar masih teman-teman masuk di dalam sebuah tim gitu. Contoh yang sederhananya ya pertama kali teman-teman masuk bekerja di LSM. Gambarannya itu, masuk pertama kali. Itu mengilustrasikan tahapan forming atau pembentukan. Nah, sekarang masuk pada tahapan yang kedua, itu tahapan storming atau konflik. Kenapa kemudian habis pembentukan itu lanjut ke konflik gitu? Tadi saya nanya-nanya nih, dilakukan dan dirasakan teman-teman pada saat di menti nggak muncul nih, baru satu nih yang muncul nih kalau nyinggung-nyinggung konflik, tapi sangat halus gitu. Tapi pada saat dituliskan di chatbox mulai muncul nih, mulai ada perbedaan kayak gitu. Nah, di tahap storming ini sudah mulai muncul kompetisi nih dan ketegangan. Muncul tidak setuju dengan sesama anggota gitu. Karena tadi kan ini sudah membaca peran masing-masing. Nah, pada saat membaca itu mungkin juga ada perbedaan pandangan. Nah, disinilah mulai muncul ketegangan-ketegangan kecil itu muncul. Nah, di sini muncullah konflik gitu, udah konflik karena kemudian soal gaya kerja ataupun justru juga ada persaingan gitu. Kemudian mulai membentuk kelompok nih, jadi ada tim-tim gitu. Misalkan kalau timnya besar gitu di organisasi mulai mojok-mojok nih, oh ini garisnya A, ini garisnya B, ini ada di fase storming. Nah di sini itu membutuhkan pimpinan untuk bisa memfasilitasi percakapan tadi, perbedaan tadi ini. Ada kebutuhan pimpinan untuk hadir di sini gitu. Nah ini memang fase pergolakan ya karena konflik. Nah, kemudian masuk nih di fase norming nih. Norming itu pembentukan norma. Nah, di fase ini karena tadi saling kenal, kemudian muncul apa perbedaan sehingga terjadi konflik kayak gitu. Nah, di sini nih sudah mulai nih bekerja lebih efektif. Sudah mulai belajar menghormati pendapat dan perbedaan satu sama lain. Kemudian menyetujui aturan tim, saling percaya dan membantu. Artinya di sini ada keterbukaan. Kemudian membuat kemajuan. Kemudian anggota mulai memiliki rasa percaya diri untuk mengerjakan pekerjaan mereka sehingga tidak mengandalkan pimpinan tim. Ini di norming. Jadi mulai nih meningkat rasa percayanya. Kalau di sini kenal, di sini konflik, berantem, nah di sini mulai meranjak untuk menyesuaikan gitu. Nah, ini norming nih. Jadi ada pembentukan norma di sini. Nah, kemudian masuk di fase performing atau pelaksanaan. Nah, kalau di sini udah kompak semua nih.
udah merasa satu hati, udah tahu nih apa yang dilakukan. Bahkan di sini peran pimpinan itu juga bisa berkurang karena masing-masing sudah tahu cara untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi di sini nih membuat keputusan dan memecahkan masalah secara efektif dan mandiri, perannya lebih jelas dan tim dapat mengatur dirinya sendiri, bekerja secara mandiri, tidak bekerja secara tim bekerja secara efektif dan efisien karena untuk mendukung dan bekerja sama. Nah, jika pada fase performing ini ada satu anggota tim saja yang keluar, maka bisa jadi tahapan perkembangan tim itu akan mengulang dari awal. Kalau kemudian ada orang baru. Tapi kalau tidak ada orang baru, terus berjalan, fase performing ini akan anggota tim itu sudah bisa menjalankannya gitu. Misalkan sebelumnya ada 5, mundur 1 nih ada 4. Bisa jadi 4-4 ini bisa mengerjakan sebenarnya tugas dari 5 orang gitu loh. Tapi kalau tidak bisa, maka perkembangan timnya akan kembali nih ke fase performing nih. Atau mungkin fase storming. Karena performing kalau ada satu tambahan ya. Jadi kalau ada satu tambahan akan kembali ke forming. Karena ada orang baru maka saling kenal dulu gitu. Nah, tinggal kalau ada 4 dan kemudian ada perbedaan, maksudnya pekerjaannya sedikit mengganggu, nah bisa jadi masuk ke fase storming, konflik gitu. Nah ini di apa fase performing, ini fase puncaknya ya. Nah kemudian masuk pada tahapan selanjutnya itu adalah adjourning, adjourning atau pembubaran. Nah di sini pada tahapan ini memang pengembangan tim sudah selesai ya. Jadi tim sudah bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Kemudian pada akhirnya momentumnya juga akan melambat nih. Nah, di sini juga terjadi nih merayakan kesuksesan tim biasanya karena kemudian banyak keberhasilan. Nah, tapi kemudian di sini juga berpotensi merasa sedih atau tidak aman. Karena kemudian tadi proyeknya sudah berakhir nih, kalau dalam konteks ini ya, sudah berakhir, apakah aku dilanjutkan atau tidak. Nah, biasanya dalam fase adjourning ini gitu, seringkali dalam konteks pengembangan tim itu lalai gitu. Tidak mempersiapkan diri karena kemudian sudah sangat terlena di sini nih di performing karena sudah kompak dan lain sebagainya. Kemudian lupa nih kalau kalau dalam konteks project ya seringkali lupa nih bahwa kemudian proyeknya udah mau berakhir nih gitu loh. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi harus dipersiapkan proses keberakhirannya itu seperti apa gitu. Nah, kalau dalam konteks organisasi nih, seringkali, nah di sini nih banyak muncul tantangan nih karena sudah kompak gitu atau mungkin pada akhirnya nanti akan ada satu yang mundur dan lain sebagainya. Nah itu akan kembali lagi kembali ke awal ataupun ya kembali yang ke tahap kedua gitu. Jadi sebenarnya di adjourning itu harus dipersiapkan. Catatan untuk LSM adalah seringkali di sini terlena karena sini lebih asik di performingnya. Jadi waktu mau mendaratkan, mau berakhirnya tim, seringkali nggak dipersiapkan. Kalau dalam konteks proyek, seringkali kemudian ya sudah ini kerangka proyek berhenti, tanpa kemudian harus ditarik ke organisasi. Oh ternyata ini butuh diadaptasi oleh organisasi. Oh ternyata apa namanya timnya itu juga bisa digunakan untuk tim yang lain, kayak gitu ditarik di organisasi. Nah ini gambaran 5 tahapan pengembangan tim modelnya Taxman gitu. Nah, saya yakin teman-teman sekarang mulai melihat kembali ini bagaimana perjalanan kawan-kawan semuanya ini. Kita sekarang sudah bisa berdiskusi nih. Kira-kira kalau mau ada yang sharing, seperti apa nih 5 tahapan pengembangan apa tim model Taxman ini? Oke, kita brainstorming aja ya. Silahkan. Ada yang mau ini berbagi? Boleh saya ya? Oke, silahkan. Ya, ini sebetulnya kalau yang sharing saya satu periode project ya, bukan Mm-mm. tidak yang terlalu lama. Jadi sekitar 3 sampai 3,5 tahun. Iya, iya. Itu karena baru kali ini yang pertama kami mendapat project yang cukup besar ya Mm, untuk periode tiga tahun. mm, Dan di situ kami ada anggaplah 8 orang staf. Ada yang mm, administrasi, keuangan, dan staf mm, lapangan.
Jadi memang di awal saya sendiri sebagai eh, tim koordinator project yang Mm-mm. eh, begitu mendapat project ini sangat semangat, semangat gitu kan. Kita mau lari itu dan ini. Tapi begitu kita lari ya, karena ini semua anggap orang baru ya. Mm. Saya dengan dua orang saja yang memang sudah bekerja agak lama, yang lain orang Mm. baru gitu. Nah, disitulah banyak banyak benturan secara Mm. administrasi, dari donor harus mensyaratkan administrasinya harus begini 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 gitu. Pembelian alat itu harus koordinasi antara orang di lapangan yang akan sebagai user, kemudian pembelian harus sesuai prosedur, harus ada tahapan-tahapan seperti ini. Dan itu di tahun pertama memang akhirnya banyak konflik, banyak kemudian Mm. Mm. benturan-benturan ya, kemudian ada kekecewaan, ada yang ya sampai lumayan inilah konfliknya cukup agak berat. Iya, Tetapi iya. itu pembelajaran yang sangat banyak bagi saya, sangat Mm. bernilai. Mm. Di satu satu mungkin kata kunci yang saya pegang Mm. itu Mm. adalah kesabaran dan kerendahan hati. Oke. Ya, ada staf yang begini 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 begini. Kalau udah saya mau mengundurkan diri, Iya, aduh, iya, iya. tolong jangan dulu lah, bantu saya. Saya ini memang baru pertama kali, banyak banyak ketidakpahaman. Tolonglah bantu kita bersabar. Dan Mm. itu berkali-kali ya, tidak sekali saja. Iya, iya. 6 bulan mau mengundurkan diri, kemudian 1 tahun masih mau Mm. mengundurkan diri. Tapi dan sekarang saya dari hasil itu kesabaran, kerendahan hati, akhirnya mulai, meskipun tidak semuanya ya, sebagian Mm. memang tetap pergi, sebagian kita tinggal dan kita mulai memahami, oh ya, itu cara kerja dia seperti itu, sifat dia seperti ini, atau ada sifat kita yang ternyata, oh ya, sifat ini akan menjadikan benturan dan ini kurang produktif untuk pengembangan lembaga. Jadi Mm. sangat banyak proses belajar begitu. Dan di akhir memang ada konflik yang tersisa, tetapi waktu itu kemudian saya menyampaikan kepada teman-teman yang masih ada ketegangan, sayang sekali kalau kerja-kerja kita, keberhasilan kita yang seharusnya menjadi memori yang indah, tetapi kemudian karena kita masih tetap berkonflik, akhirnya menjadi sesuatu yang negatif. Sangat Mm. disayangkan gitu. Dan memang betul terasa di akhir-akhir itu sebetulnya, aduh, em, kita kerja kompak, tapi sebentar lagi ini akan berakhir. Ada seperti itu memang betul. Jadi itu sangat-sangat saya rasakan. Tetapi ya saya sampaikan bahwa oke, mungkin di proyek ini ada sebagian yang merasa kecewa, tetapi saya yakin ini adalah proses belajar bagi saya sendiri, proses belajar yang sangat bernilai. Mm. Mungkin itu sharing saya. Oke, oke. Terima kasih Kak Monica. Silakan, saya mengundang kawan-kawan yang lain kalau mau sharing. Jadi sekali lagi yang penting dipahami adalah 5 tahapan tadi itu adalah sebuah proses ya. Jadi kalau kita mau menghindar, nggak mungkin ya. Kita pasti akan masuk dalam kelima tahapan itu. Nah, tergantung nih kecepatannya. Kita sekarang ada di mana gitu. Kira-kira itu. Jadi makanya kemudian penting kita sebagai seorang leader itu memahaminya. Oke, sini udah ada Kak Pariem nih. Silahkan Kak. Langsung aja buka mic-nya Kak. Nah, selamat sore semuanya. Sore Kak. Ya, mohon maaf saya kami karena kalau itu ya saya ini Kak, saya mau sharing terkait organisasi kami ya. Oke. Kebetulan saya berkecimpung di organisasi di Papua Barat Daya, khususnya terkait isu-isu disabilitas ya Kak. Oke, Dan oke. dan saya adalah seorang disabilitas bicara ya Kak. Jadi Iya, iya, mohon iya. maaf kalau Nggak suara saya Oke, agak agak sedikit termasuk karena memang saya seorang disabilitas tunanetra.
Nah, Mm-mm. kebetulan di organisasi juga kita punya beberapa proyek. Mm-mm. Kebetulan kami saya di organisasi Haul ini, Papua Barat Daya, terkait isu disabilitas perempuan, dan sebelumnya juga kami mendampingi eh, UMKM disabilitas kreatif ya Kak. Ya, ya. Untuk jadi di sini juga memang sih kalau melihat dari di Papua, di organisasi kita itu memang awal-awalnya memang banyak kendala sekali. Mm-mm. Selain Mm-mm. juga masih harus menyesuaikan dengan satu sama lain karena beragam dari disabilitas kami itu adalah beragam. Bagaimana kami memahami antara teman tuli, teman laksa, yang fisik dan lain-lainnya yang mereka juga. Jadi karena komunikasi itu juga masih awal-awalnya memang masih banyak sekali hambatan dan kendala. Setelah tapi kami tidak pernah merasa putus asa di situ. Kami terus untuk bagaimana membangun solidaritas kami di dalam kapasitas organisasi. Dalam penguatan Mm-mm. kami di organisasi dulu kami kuatkan. Nah, setelah kuat kami buatlah proyek-proyek untuk pendampingan dan pemberdayaan khususnya teman-teman disabilitas di Mm-mm. masyarakat. Dan juga Mm. memang untuk kendala di masyarakat itu sangat banyak sekali Kak, termasuk stigma masih banyak di masyarakat, terus kurangnya Mm-mm. kesadaran masyarakat itu sendiri dari isu-isu disabilitas dan yang lebih parahnya lagi kekerasan seksual terhadap kaum para disabilitas Kak. Nah, ini Mm. juga yang memang kami sedang alami dan ini selama beberapa bulan ke depan ini. Dan alhamdulillah memang yang ini saya alami juga, kami Mm-mm. mempunyai wadah, kami Mm-mm. mencoba buat proyek terkait proyek ini ada kayak usaha mandiri, jadi kayak kita tuh kumpulkan teman-teman yang memang disabilitas itu kami berdayakan dengan cara kami kelompokkan, kami belajarin yang dari segi usaha. Jadi kayak kita buat keripik, buat olahan makanan, terus Mm. kita buat suatu mana yang memang tepat untuk bisa produk-produk yang bisa dipasarkan. Dan alhamdulillah ada sekitar 30 perempuan disabilitas yang kami dampingi itu sekarang sudah punya rumah produksi kreatif di tempatnya di SP2. Ya. Dan itu juga produk-produk kami itu ada dari segi kue-kue kering, cemilan, dan kue jahe yang sekarang ini kami gali. Dan Mm. memang untuk pemasarannya sendiri kami sedang cari untuk caranya bagaimana kami itu pihak kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk bagaimana bisa mempunyai perizinan agar bisa dipasarkan ke toko-toko dan ke luar daerah. Dan juga Mm. ini yang menariknya lagi, kami juga ada dari pendampingan, kami mendampingi dari segi pertanian. Jadi Mm. disabilitas yang laki-laki, yang usianya masih pemuda dan memang ada juga yang usianya sudah lanjut, tapi dia mempunyai potensial di segi tanam menanam. Jadi kami siapkan lahan di pekarangan kami, terus kami beri dia pelatihan-pelatihan dan kami mengundang dinas PPL pertanian untuk mempelajari bagaimana tanam dengan baik. Dan alhamdulillah berhasil Kak. Dan ini juga kalau untuk kendala memang banyak sekali awal-awal kendalanya Kak. Dari memang segi fisik, dari segi kami punya keterbatasan, tapi kami selalu mendorong bahwa kita seorang disabilitas itu tidak
Kamu dikasih kami, ya kami bisa mandiri, kami bisa berdaya, ya dengan kemampuan yang kita bisa. Dan memang di sini juga, alhamdulillah yang kami dampingi selama dari 2017 sampai 2025. Tapi awal saya membukanya itu 2014 Kak. Itu di mana masih banyak pemasukan, masih banyak diurus. Jadi mereka tuh tidak pemerintah pun belum well sama kami Kak. Ya, jadi itu 2014 itu justru menjadikan alat besar saya dan tim saya itu kan. Ya, saya hanya 5 orang Kak di 2014. Tapi kami mencoba untuk kuat ya, bagaimana kami menghadapi tantangan itu dari segi tidak ada dukungan pemerintah, dulu kan belum ada Kak. Terus kurangnya kesadaran masyarakat, stigma masih banyak. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah berkurang dan pemerintahan di Papua Barat Daya ini sekarang itu sudah aware sama kita Kak. Justru mereka itu sekarang membangun kesetaraan. Jadi kami Iya. itu pemerintah itu sudah mulai apa ya yang kita butuhkan gitu. Karena menanyakan jadi ya itulah yang alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini itu sudah mulai ada titik kebaikan, ada mulai titik pemberdayaan yang bagus gitu. Mungkin seperti itu Kak. Tapi kalau satu lagi Ya. memang namanya isu-isu disabilitas mungkin hanya di Papua Barat Daya saja yang saya ini ya. Memang sih masih namanya masih banyak tantangan sekali Kak ya. Tapi Iya. kalau kita tapi kita nggak harus diam, kita selalu sosialisasi ke tempat-tempat, ya isu-isu ini kita sosialisasikan ke masyarakat-masyarakat, ke dinas-dinas, sehingga kami mereka itu bisa memahami apa itu disabilitas. Mungkin seperti itu Kak. Iya, iya, Terima iya. kasih. Oke, terima kasih nih Kak Pariem, luar biasa ya leadershipnya gitu. Jadi sudah bisa mendobrak ya bagaimana di Papua Barat untuk isu disabilitas itu sangat luar biasa. Nah, sekarang silakan nih teman-teman lain yang akan bercerita nih. Kalau tadi dalam konteks pengembangan tim ada 5 tahapan tadi. Mungkin ada yang mau berbagi cerita, mungkin pada saat ada di fase performingnya gitu. Kemudian fase storming, ada norming gitu. Silahkan nih. Kalau ada yang mau berbagi. Saya munculin lagi ya ininya. Oke. Nah, ini kita tadi mendiskusikan ini. Jadi dalam konteks pengembangan tim ya. Nah, ini ada fase-fase ini. Sekali lagi yang penting kita pahami, fase ini ya sebuah dinamika dalam pengembangan tim. Tidak akan hilang salah satu. Ini akan ada semua gitu loh. Nah, prosesnya itu tergantung gitu. Silahkan kalau mau ada yang mau cerita nih. Tadi sudah ada nih dari Kak Monica bagaimana proses pembubaran ya, lebih di sana banyak ceritanya. Kemudian Kak Pariem itu sebenarnya tadi keseluruhan prosesnya bahkan sampai kemudian bisa melakukan perubahan ya. Ada contoh soal leadership transformatif gitu, malah sudah beyond dari 5 tahapan ini. Jadi sebenarnya sudah menjawab bagaimana nanti setelah ini kita akan diskusikan, kita akan sama-sama, saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya peran leader di dalam masing-masing tahapan ini gitu. Nah, sekarang saya undang dulu nih kawan-kawan untuk bercerita gitu. Silahkan kalau ada Izin, yang mau. Mbak. Ya. Oke, silahkan Kak. Saya Cahyo dari Bailio Maluku ya, Mbak. Oke. Silahkan Kak. Ya, jadi dalam 5 proses ini sudah sudah terjadi ya. Dari tahap pembentukan yang awalnya cuma berapa orang, cuman kita mendapatkan 1 donor, 2 donor. Nah, habis itu terjadi konflik ketika sudah mendapatkan 4 donor ya. 4 donor yang sudah sudah kita mempunyai kader sekitar 20 orang. 7 staf, 20 kader. Itu dari
Maluku Tengah sampai Seram bagian timur lah ya. Kemudian sampai dengan Morotai ya. Nah itu. Nah dari nggak lama kemudian ternyata manajemen terjadi konflik, terutama atasan saya program manager ternyata bikin bendera sendiri di Maluku Utara. Nah sudah itu ya mau bagaimanapun karena sudah menjadi keputusan beliau ya harus ada yang backup dan saya yang backup bersama teman-teman. Iya. Terkait laporannya ternyata tidak tersampaikan dengan donor dengan baik, nah seperti itulah. Lalu kita membentuklah sebuah rencana strategis lembaga. Kita bentuk lagi SOP kalau misalnya mau mengundurkan diri itu kalau bisa ya habis berapa bulan, ya kan? Jangan bilang bulan ini ternyata 2 minggu kemudian dia pergi kan gitu. Itu menyusahkan kita semua tuh. Padahal saya percaya sekali dengan beliau karena punya jejak yang bagus ya. Lalu sesudah itu ya akhirnya perform lagi, tetapi ya donor sudah ada sebagian yang hilang dan habis juga ya. Udah habis dan ada yang ya karena ya donor abadinya ya kurang karena hal tersebut maka ada yang phase out dari kita. Habis itu ya ujung-ujungnya jadi pembuaran dengan sendirinya karena tidak ada donor, bukan karena jiwa memiliki lembaga atau karena visi dari setiap orang itu untuk membangun masyarakat adat di Maluku atau berkomunikasi dengan masyarakat adat di Maluku yang nggak punya visi misi yang sama dengan lembaga, akhirnya bubar. Dan mungkin saat ini fase transisi kepemimpinan yang kemarin saya ikut dan saya menulis transisi kepemimpinan dan akhirnya ya step by step dan yang masih bertahan dari beberapa puluh orang, yang senior 4 orang itu yang akan selalu ada mungkin, yang junior yang masih berkontribusi 1 orang tapi yang 2 orang ya ketika dibutuhkan baru ada. Nah itu sih fase yang sudah saya alami dan puji Tuhan alhamdulillah ya dibukakan lagi ya dengan model Tokman ini ya oleh Mbak Wiwit ya, dan refleksi lagi jadinya nih mengenang kebahagiaan bersama dan kehancuran bersama di masa itu. Terima kasih Mbak. Oke. Makasih Kak Cahyo gitu. Jadi sebenarnya saya juga tidak ini ya. Jadi ini sebagai sebuah refleksi untuk tadi memperkuat leadership kita gitu bahwa tahapan-tahapan itu memang terjadi dalam konteks pengembangan tim gitu dan kita harus menyadarinya dan tidak boleh kemudian denial ya bahwa enggak aku nggak mau masuk ke tahapan itu gitu. Nah itu karena tadi itu sudah sebuah dinamika, sebuah proses gitu. Jadi ya apapun itu kita jangan menanggapinya dengan sangat berat hati gitu ya, kita harus menjalani. Kalau dalam pembangunan tim atau pembentukan tim pasti akan mengalami tahapan-tahapan itu gitu. Kira-kira itu sebenarnya apa pesan saya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat nih kalau itu sebuah tahapan, sebuah dinamika di dalam membangun tim atau kelompok itu, maka kemudian peran leadernya bagaimana? Apa yang harus disiapkan oleh leader menghadapi tahapan-tahapan itu gitu kira-kira. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mengundang lagi nih kawan-kawan. Silakan kalau ada yang mau sharing nih. Tadi Papua sudah geser ke Ambon gitu. Tadi Kak Monica ini di mana ya tempatnya, organisasinya? Di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, udah loncat nih Samarinda nih. Sekarang silakan nih. Mau geser ke mana nih? Kembali ke timur atau sudah mau geser ke barat? Silakan, saya mengundang kawan-kawan lagi nih. Yang mau berbagi? Pasti kalau ada training offline akan seru ya ini ya. Sayangnya offline. Oke, silakan. Masih ada yang mau berbagi? Ya Mbak, boleh mungkin sharing. Silahkan. Ya, saya dari Papua Barat juga kembali ke timur. Oh, Papua Barat. Oke. Ya. Oke, Kak Willy. Silahkan Kak Willy. Ya, mungkin pengalaman aja ketika kita coba membentuk tim untuk menjalankan sebuah proyek sih. Beberapa kali kita masuk di fase pembentukan itu ya biasanya yang kami lakukan itu satu, identifikasi mengenai kepentingan pribadi dari beberapa individu tim tersebut. Kenapa? Karena memang ya mereka punya agenda lain yang ada di setiap pribadi itu kan beda-beda. Nah,
Nah, sebagai leader kan biasanya kita melihat itu juga jadi sebuah indikator. Biasanya kalau saya sih pribadi saya pakai SWOT, analisis SWOT untuk setiap individu itu punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Itu juga penting supaya bisa menjawab rasa cemas dan ragu-ragu mereka. Meyakinkan mereka itu karena kita belum tahu kelemahan dan keunggulan mereka apa. Nah, setelah tahu kan pasti kita harus mensinergikan itu antara setiap individu dalam tim. Nah, jadi untuk membuat setiap individu baru yang bergabung dalam tim merasa berada dalam satu tujuan yang sama, salah satunya adalah kita harus tahu mereka itu harus merasa bahwa organisasi kita bisa menjawab kebutuhan mereka. Walaupun dari sisi luar proyek ya. Nah, itu pertama, bahwa mereka nyaman di sini. Nah, kedua baru kita mulai masuk dalam ruang lingkup pekerjaan core dari proyek atau program yang kita jalankan. Jadi kenyamanan itu jadi indikator penting bahwa proses pembentukan itu akan lancar dan bisa masuk ke tahap storming. Karena kalau tidak nyaman nanti di storming itu akan kelihatan bahwa ada individu tertentu yang tidak nyaman, yang merasa kurang paham atau kurang mengerti ruang lingkup pada proses pembentukan dan terjadi konflik. Konflik itu kan biasanya karena ada perbedaan perspektif, kemudian hal-hal yang menurut dia efisien, menurut orang lain tidak. Nah, itu akan muncul ketika ruang lingkup pun sampai mereka belum memahami. Nah, biasanya di tahap pembentukan dan storming ini ada banyak indikator yang harus dipasang oleh seorang leader supaya timnya itu bisa diarahkan, dipengaruhi dan masuk ke dalam koridor yang sama. Nah, critical point-nya, critical timing-nya tuh ada di forming dan storming. Karena kalau dua ini udah oke, timnya udah solid, perspektifnya udah sama, masuk di implementasi itu udah enak lah. Palingan 1-2 konflik akan muncul, tapi karena kita udah tahu kelemahan dengan keunggulan mereka, kita bisa thinking by asetnya mereka, kemampuan mereka yang kita gunakan. Oke, mungkin itu Mbak kalau saya sharing-sharing. Oke, terima kasih Kak Willy, sudah luar biasa. Tadi Kak Willy sudah menyinggung nih soal peran pemimpin nih. Apa yang bisa dilakukan nih di dalam tahapannya si takmen ini. Nah, kita masuk ya di proses selanjutnya. Nah, ini kita sebelum masuk tadi ke peran leader, kita ada pertanyaan ketiga nih sekarang. Dalam perkembangan tim di masing-masing organisasi, saat ini Anda berada di tahap apa? Silahkan, ini ada barcode-nya, kemudian ada link mentinya. Dava bisa copy ini linknya, taruh di chat box. Teman-teman bisa memilih nih. Jadi kalau tahapannya ada 5 tadi ya, saya akan, kalau ini sudah diingat, teman-teman sudah masuk, saya akan kembalikan lagi nih ke tahapan supaya teman-teman ingat nih. Tahapannya ada forming, itu pembentukan, ada storming, silahkan pilih mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nggak apa-apa. Forming, storming, norming, performing, adjourning gitu. Saat ini ya, pertanyaannya saat ini, Anda ada di fase mana gitu. Silahkan, saya kembali ke ini, barcode lagi. Semoga semua sudah copy barcode-nya. Ini nama-namanya, ada forming, storming, norming, forming, adjourning. Oke. Saya coba, apakah Dava bisa buka mentinya? Oke, Mbak. Aku tutup dulu ya ini. Silakan Dava. Muncul nggak di mentinya? Wiwit. Ya. Ya. Saya bingung menjawab itu karena sekarang pada posisi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami kayaknya sudah melewati itu, tapi untuk siklus satu proyek. Dan sekarang kita lagi kayaknya boleh dibilang ini titik nol lagi.
Oke. Tapi titik nolnya tentu kita sudah punya pengalaman, sudah punya em, pengelolaan pengetahuan. Tapi nanti begitu ada proyek baru ya kita akan memulai siklus baru itu lagi. Iya, iya, nggak apa-apa Kak, nggak Iya ya, apa-apa. oke. Jadi itu. Oke, makasih. Iya, iya, oke, oke. Thank you Kak. Oke, oke, saya akan menampilkan ya beberapa ini eh, respon dari teman-teman. Ada yang masuk forming, ada yang storming, ada yang norming, performing, adjourning gitu. Jadi beragam ya, karena kemudian itu cara membangun tim paling tidak dengan sesi ini kita kemudian diingatkan gitu bahwa di dalam perkembangan untuk mengembangkan sebuah tim kayak gitu yang nantinya akan menjadi tim besar itu ada fase-fase yang kemudian memang harus dilalui dan itu hal yang lumrah, hal yang biasa gitu di dalam konteks pengembangan sebuah organisasi gitu. Nah, ini kondisinya. Jadi di sini sekali lagi nggak ada salah dan benar gitu. Ini adalah kita sedang berproses gitu untuk mengenali organisasi kita supaya kemudian menemukan nih leadership gitu, yang ini ya transformatif lah untuk organisasi masyarakat sipil. Nah, saya akan masuk nih tadi nih. Ini peran leader nih dalam 5 tahapan pengembangan timnya Takmen. Jadi kalau tadi sudah disampaikan ada ciri-cirinya setiap perkembangan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan leader nih di dalam tahapan-tahapan itu? Kita mulai nih dari forming. Nah, forming itu tim itu dia harus mengetahui, memahami visi, misi, tujuan, serta mendapatkan pembagian peran dan kewajiban yang jelas. Jadi leader itu harus memastikan itu semua, bahwa anggota timnya itu tahu nih visinya, visi organisasi. Karena kan kalau project ini juga melekat di organisasi ya. Jadi leadernya harus memastikan bahwa anggota timnya mengetahui visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Nah, selain itu tahu nih perannya, kewajibannya apa gitu. Nah, di sini leader juga harus membuat suasana kerja yang sehat nih. Tadi sudah disampaikan nih bagaimana membuat situasi yang aman kayak gitu, yang sehat gitu. Nah, di sini juga harus perlunya membuat SOP di dalam fase forming ini. Nah, ini tugas leadernya. Nah, kemudian kita geser masuk ke fase storming. Apa yang perlu dilakukan seorang leader di fase storming? Jadi leader ini harus melakukan pendekatan secara personal nih terhadap anggota timnya. Tadi juga sudah muncul nih. Ya kita harus mengenal. Kalau tidak mengenal, maka kemudian kita nggak bisa memperkuat tim nih. Jadi pendekatannya dirubah nih. Pendekatannya bukan pendekatan struktural, tapi personal. Supaya saling mendekat, lebih intim, kayak gitu. Nah, kemudian di sini leader juga terlibat langsung nih untuk menyelesaikan masalah-masalah. Karena kan fase storming ini adalah fase konflik ya. Nah, di sini leader harus memberikan contoh bagaimana sih cara menyelesaikan masalah gitu. Apakah semuanya harus responsif diselesaikan atau memang butuh tenggang waktu gitu. Nah, kadang kan setiap gaya kepemimpinan itu punya model cara menyelesaikan konflik gitu. Mungkin nanti kita bisa tambah ini soal konflik itu, mengelola konflik di organisasi masyarakat sipil. Nah, ini yang perlu dilakukan leader pada fase storming. Nah, kemudian kita geser ke fase norming. Apa yang perlu dilakukan leader di sini? Nah, di sini sudah mulai alur komunikasi yang mengedepankan interaksi tanpa dibatasi hierarki. Jadi sebenarnya di sini sudah mulai terbangun keakraban. Sebenarnya ini hasil kerja tadi. Kalau leadernya mau melakukan pendekatan personal, artinya kan dia mulai yang menjadi tim di bawahnya kan mulai percaya, oh ternyata leaderku orangnya tidak sombong loh, dia wise loh. Nah ini mulai nih. Jadi di sini si leader ini ya harus komunikasinya harus mengedepankan interaksi tanpa dibatasi hierarki. Sudah tidak istilahnya nyuruh-nyuruh lagi kayak gitu. Nah ini yang perlu dilakukan oleh leader karena norming di sini sudah mau bangun norma nih. Jadi fase konfliknya udah lewat. Nah untuk supaya bisa masuk ke fase norming kayak gitu untuk bikin norma-norma, maka leadernya juga harus menurunkan egonya gitu. Ya jadi kalau bahasanya kok Kak Monica tadi ada kesabaran dan kerendahan hati gitu. Kira-kira itu. Jadi ini
ini perlu kemudian dilakukan oleh si leader. Nah, kemudian di sini dalam pengambilan keputusan ini sudah tidak hanya di tangan leader, tapi juga anggota tim. Jadi sebenarnya leader ini perlu mendorong di anggota timnya untuk berani mengambil keputusan gitu. Nah ini artinya di sini sudah bangunan percaya itu mulai tumbuh dan berkembang kayak gitu. Nah ini tugasnya leader di sini. Jadi kalau leadernya itu masih batasan ya strukturalnya itu tegas gitu. Nah ini masih tentu akan banyak nih fase stormingnya, konfliknya akan muncul banyak gitu. Karena kemudian mau memberikan masukan pasti juga sangat susah kayak gitu. Nah disinilah. Nah mungkin ini juga salah satu ciri di organisasi masyarakat sipil ya. Bedanya modelnya dengan kemudian di lembaga-lembaga profit yang mungkin justru pemerintah ya yang sangat struktural. Nah, kemudian masuk di fase performing nih. Nah, fase performing, apa yang perlu dilakukan leader nih? Nah, di sini sudah nih, leader kalau sudah masuk fase yang pelaksanaan, semua sudah kompak, maka leadernya harus mulai menentukan. Sebenarnya bukan menentukan ya, jadi memastikan kembali tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh tim itu. Jadi tim harus diingatkan, outcome-nya apa nih kalau dalam konteks project nih? Sudah tercapai belum? Itu yang mengawal itu sih leadernya itu. Jangan sampai kemudian leader juga hanyut nih di dalam sebagai implementing gitu. Nanti kalau leadernya sebagai implementing, maka kemudian dia akan siapa yang kemudian memastikan gitu. Yang ini sudah sampai di sini, ini kurang ini. Nah, disinilah peran leader gitu. Nah di sini makanya kemudian leader itu harus lebih visioner. Gitu. Nah ini kadang kemudian memang terjebak ya di dalam konteks project kayak gitu pimpinan yaitu karena kemudian mungkin supaya ada pendapatan dan lainnya karena untuk supaya kemudian organisasi berjalan ketika masuk di dalam project peran utama dia sebagai pimpinan organisasi menjadi hilang gitu menjadi bukan hilang ya terlupakan kayak gitu karena terlena di dalam project sehingga sebenarnya leader di sini penting untuk memastikan tadi ini sudah misalkan di dalam konteks project harus ditarik nih ke organisasi ini menyumbang pada tujuan organisasi yang mana gitu. Jadi seringkali itu dalam konteks organisasi masyarakat sipil di dalam basisnya berbasis project tidak salah gitu loh. Tapi bagaimana harus diletakkan dan selalu dicek ulang gitu loh. Bagaimana kemudian perkembangan organisasinya gitu. Jadi jangan sampai kemudian itu berbeda arah. Jadi harus selalu ditarik ke dalam ke capaian organisasi. Nah ini di fase performing. Nah kemudian masuk nih di fase adjourning nih. Apa peran leader di sini? Nah di sini bertanggung jawab untuk mengembangkan anggota tim. Ini tentu si leader ini sudah memiliki strategi untuk mengembangkan sumber daya di sini. Nah ini yang kemudian memang seringkali diingatkan. Si leader sebenarnya dalam mau fase pembubaran ya udah tim ini akan ditutup gitu dia sudah harus kemudian memastikan bagaimana pengembangan sumber dayanya apakah memang harus diakhiri sampai di situ ataukah kemudian dipromosikan untuk pindah ke tempat lain gitu. Nah itu peran leader sudah harus dipikirkan. Kalau kemudian itu kalau di dalam konteks project kan ada manajer program atau koordinator project kayak gitu. Nah, si koordinator project ini harus koordinasi dengan pimpinan organisasi. Ini proses sudah berakhir, sumber daya atau SDM-nya seperti ini. Nah, ini gimana kayak gitu. Nah, itu sudah ada diskusi-diskusi seperti itu. Jangan sampai kemudian di fase adjourning itu ya berhenti begitu saja karena proyeknya sudah berhenti ya sudah berhenti gitu. Jadi, nah itu yang kemudian di dalam 5 tahapan takmen ini si leadernya harus kemudian bisa memahami. Tadi sebenarnya fungsinya saya memperkenalkan 5 tahapan takmen adalah leader dapat belajar nih dalam setiap proses sebenarnya sudah melaluinya tapi kemudian kita harus menyadari bahwa itu sebuah proses itu sebuah dinamika yang paling penting adalah mengingatkan bagaimana peran leader di masing-masing tahapan tersebut. Jadi itu inti dari sesi untuk hari kedua ini gitu. Nah,
Kemudian saya mengundang nih kawan-kawan semua, kalau ada yang mau sharing lagi, silahkan nih. Mungkin oh ternyata nggak seperti itu nih Mbak di dalam 5 proses itu yang sudah kami lakukan yaitu. Nah, silahkan kita bisa berdiskusi kemudian untuk mendalaminya. Gitu. Oke, terima kasih Deva. Silahkan kawan-kawan kalau ada yang mau sharing tadi soal peran leader ya di dalam 5 tahapan Tuckmans itu. Mungkin ada yang belum, Mbak, ternyata enggak di tahapan ini kurang ini gitu. Silakan. Saya undang teman-teman lagi untuk sharing. Jadi kita benar-benar ingin mengenali ya, karena kan untuk mengembangkan organisasi menjadi penting nih kita mengenali lebih jauh bagaimana kualitas tim di organisasi kita. Silahkan, siapa yang mau berbagi? Mungkin Kak Amran. Nah, silakan, udah ada yang buka mic nih. Mbak, Langsung aja. mungkin itu Oke. apa namanya? Kan di sini nggak semua posisinya leader nih di organisasi. Oke. Mungkin ada yang jadi follower. Nah, kira-kira sebagai follower seorang leader ya, kita kan belajar juga tentang tahapan tadi. Menurut Mbak Wiwi, kira-kira indikator-indikator apa yang kita bisa pakai, pegang, dan pahami supaya ketika kita dalam tim kita pun paham bahwa proses ini sementara di tahapan mana. Nah, karena tidak semua mungkin kita di sini berperan sebagai leader, ya mungkin Mbak bisa jelasin lagi. Ya, oke, terima kasih Kak Willy atas pertanyaannya. Kita memang tidak semua orang leader di sini gitu, tapi kita harus kembalikan ya bahwa kita semua itu punya leadership gitu loh. Kita semua itu leader paling enggak untuk diri kita sendiri. Itu yang harus kita catat gitu. Bahkan kita juga punya peluang untuk menjadi leader di organisasi gitu. Tidak harus, jadi teman-teman sekali lagi jangan terjebak pada posisi jabatan gitu. Karena seorang leader tidak harus kemudian berada pada memiliki jabatan gitu. Jadi kalau kembali ya ke saya coba buka slide saya yang pertama supaya kemudian kita sedikit memahami lebih dalam sebenarnya leadership itu apa gitu. Nah, nih. Jadi leadership, saya mengingatkan lagi, itu atau kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain mencapai tujuan tertentu. Nah, memang secara umum ini itu seringkali dilakukan pada posisi pimpinan gitu loh. Tapi tidak juga gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami gitu. Nah, banyak cerita mungkin dari kehidupan kita sendiri sehari-hari, kita tidak harus mencari tokoh yang besar kayak gitu, tapi mungkin tanpa kita sadari, kita sendiri bisa nih mempengaruhi, memotivasi, bahkan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Nah, itu sudah disebut sebagai leadership kepemimpinan. Nah, di dalam konteks organisasi masyarakat sipil, nah khususnya untuk yang punya jabatan-jabatan pimpinan atau posisi-posisi leader kayak gitu, itu bisa pimpinan organisasi, bisa koordinator program atau istilahnya program manager kayak gitu, atau mungkin di bawahnya, tapi intinya di bawahnya masih ada stafnya gitu. Nah itu maka kemudian itu akan melekat pada posisi jabatan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia hanya sebagai staf di organisasi, bukan berarti dia tidak punya leadership gitu. Karena kan kalau di masyarakat gitu loh, dia akan dianggap nih pemimpin oleh mereka gitu. Karena dia yang menggerakkan gitu. Jangan salah loh ya, dalam konteks organisasi masyarakat sipil gitu kita harus mulai bongkar nih, mulai berpikir lebih berani nih, lebih luas nih. Jadi jangan sampai kejebak kalau leadership itu ya khusus untuk pimpinan-pimpinan organisasi gitu, enggak. Kita semua punya gitu. Nah kalau dalam konteks tadi, kalau di sini jabatannya bukan hanya tidak pada posisi kunci gitu, nah itu gimana gitu. Nah ya tidak masalah karena leadership melekat pada siapa saja. Nah
teman-teman yang ada di staf, posisi staf, kalau ini di lapangan itu kan akan menggerakkan banyak orang. Nah, sinilah leadership-nya akan teruji karena dia akan mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan kelompok-kelompok dampingannya untuk mencapai tujuan yang sedang mereka rumuskan atau mungkin menjadi programnya organisasi gitu. Nah, dia kan juga artinya sebagai pemimpin gitu. Nah, itu yang kemudian kita dobrak gitu. Nah, sehingga di dalam pelatihan ini maka tadi kalau kemudian mengenal 5 tahapannya Tuckman itu akan membantu. Tidak hanya kalau kemudian yang ikut pelatihan ini adalah posisinya pimpinan di organisasi, itu syukur alhamdulillah, artinya itu akan bisa membawa perubahan di organisasinya. Tapi bagaimana kalau bukan? Nah, kalau bukan, kita pun juga punya kesempatan gitu loh untuk menjadi seorang pimpinan gitu. Nah, itu akan memperkaya kita gitu, pengetahuan kita. Kita sendiri mungkin bisa juga mengingatkan kepada pimpinan yang mungkin saat ini tidak mengikuti pelatihan atau dia belum memahami sebenarnya di dalam proses perkembangan tim ada tahapan-tahapan yang di situ membutuhkan peran pimpinan gitu. Nah, kita bisa mengingatkan gitu. Nah, artinya sebenarnya di sini kita coba melepaskan gitu, apakah dia seorang pimpinan di organisasi atau bukan gitu. Karena kemudian kita semua punya peluang, kita semua menjadi pemimpin, paling enggak minimal untuk diri kita sendiri. Nah, tadi kalau kemudian dikaitkan dalam konteks bagaimana sih, manfaatnya gitu kita mengenal 5 tahapan Tuckman dengan kemudian kepemimpinan transformasional gitu. Nah, dalam penjelasan kepemimpinan transformasional itu kan sebuah gaya kepemimpinan ya. Jadi sebenarnya gaya kepemimpinan itu banyak gitu. Nah, untuk kepemimpinan transformasional sendiri di sini adalah dia mendorong perubahan dan inovasi. Nah, artinya ketika seorang pemimpin dengan gaya yang transformasional, dia itu cirinya mendorong perubahan dan melakukan inovasi. Nah, maka kemudian artinya menjadi penting itu melihat tahapan-tahapan karena dia kemudian harus paham apa yang harus dilakukan nih pada saat pembentukan, apa yang harus dilakukan nih pada saat konflik nih, gitu. Nah, ini kemudian ada berkaitan erat terhadap kepemimpinan transformasional itu sendiri. Nah, di sini kan juga lebih menginspirasi, mempengaruhi kayak gitu. Kemudian dia bisa melampaui kepentingan pribadi mereka demi mencapai tujuan. Nah, di sini juga ada komitmen untuk melayani dan mengembangkan gitu. Jadi ada kerendahan hati untuk kemudian berbagi. Tidak harus kemudian tadi kalau bahasa saya itu main perintah atau terlalu struktural gitu. Tapi yang dekat sebagai kawan gitu, berdiskusi sama-sama gitu. Nah, itu yang kemudian tadi bisa kemudian mencapai sampai tujuan organisasi gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini menjadi penting ya mengenal tahapan 5 tahapan Tuckman dan kemudian apa peran pimpinan gitu. Kalau kemudian di sini bukan pemimpin tidak masalah gitu. Paling enggak kita bisa mengingatkan nanti pada proses berlembaga atau berorganisasi bahwa di masing-masing tahapan pengembangan tim itu ada peran kunci dari pimpinan gitu. Itu yang menjadi penting. Jadi kita harus mendobrak apakah di sini adalah bukan leader ataupun leader gitu. Semuanya adalah leader gitu. Mungkin itu Kak Willy. Semoga kemudian bisa memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Silahkan saya buka lagi ke kawan-kawan. Kalau masih ada pertanyaan, kita masih cukup punya waktu nih. Masih 27 menit Halo, lagi. halo. Halo? Ya, Nah, kedengaran terima Kak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan selamat sore. Saya mau melihat di sini dari pandangan. Udah, silakan. Jadi begini, terkait dengan sebenarnya saya tidak, kalau melihat dalam berorganisasi ini tiada fase norming. Semua dalam proses fase konflik. Kenapa? Ada beberapa juga orang tipe kepemimpinan yang coba menumbuhkan suasana konflik itu di internal organisasi.
bertujuan ini Oke. agar punya efek persaingan antara staff atau persaingan antara individu-individu dalam tim untuk berbuat kebaikan. Nah, misalnya salah satu contoh, misalnya kalau kita melihat fenomena yang ada sekarang, misalnya bagaimana konflik itu dimunculkan dari media-media sosial. Misalnya bagaimana gubernur ini memunculkan popularitasnya dari media sosial. Ada juga gubernur ini seolah-olah media sosial ini dipelihara oleh negara untuk pemimpin itu berlomba-lomba dalam kebajikan dan memperlihatkan bahwa dia. Oleh karena itu, kalau saya melihat dari fenomena yang ada ini, maka saya bukan tidak bersetuju dengan norming itu, tapi itu hal baik. Tapi kalau dalam tipe kepemimpinan yang saat ini yang dibangun itu sebenarnya dipeliharalah konflik ini untuk bekerja bersama. Jadi memang peran penting leader di situ yang mampu mengelola konflik ini menjadi kekuatan full dalam tim untuk membangkitkan semangat-semangat individu itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amran ya. Oke, baik. Memang di dalam konteks, karena kan gaya kepemimpinan itu banyak gitu, tidak hanya dalam konteks ini. Tadi kita memang spesifik ya, pelatihan ini membahas soal gaya kepemimpinan di organisasi masyarakat sipil gitu. Tadi sebenarnya sudah dikunci di terakhir ya. Apapun pendekatannya atau metode yang digunakan sebenarnya untuk memperkuat tim. Jadi bahasanya kita ini loh, jangan keluar ya. Jadi ini di dalam kerangka untuk mengembangkan tim, bukan dalam konteks kepemimpinan secara luas gitu. Karena akan berbeda nih. Tadi kalau yang diceritakan nih bagaimana kemudian para pemimpin menggunakan media sosial yaitu untuk memunculkan konflik, tapi sebenarnya itu ada agenda setting di belakangnya gitu. Itu berbeda dengan yang kemudian kita bahas, karena kita sekarang memang spesifik membahas soal model kepemimpinan di organisasi masyarakat sipil. Itu kita harus clear dulu gitu. Dalam konteks kepemimpinan secara keseluruhan itu nggak salah gitu, itu benar gitu. Tapi memang kita agak sedikit spesifik membahas untuk organisasi masyarakat sipil gitu. Nah, di sini tadi sudah dikunci di akhir bahwa apapun pendekatan yang digunakan di dalam mengembangkan tim tadi nih, kalau tadi yang dicontohkan sebenarnya bukan dalam rangka bukan tim building ya, bukan development tim ya, tapi kemudian memang ada sesuatu yang kemudian diinsertkan di sana gitu. Nah, tapi dalam yang saya jelaskan ini adalah dalam kerangka development tim gitu. Jadi mengembangkan tim gitu. Dalam mengembangkan tim itu ada tahapan-tahapan itu gitu. Nah, itu menurut Takman. Nanti saya akan cari lagi, mungkin ada teori-teori lain yang kemudian itu bisa mengilustrasikan. Nah, itu seringkali kemudian itu Takmans ini bisa menjadi salah satu referensi ya, karena kemudian ada banyak tergantung kita mau pakai aliran yang mana gitu. Nah, itu sebenarnya mengajarin kita, membantu kita untuk merefleksikan bagaimana membangun sebuah tim yang solid supaya kemudian timnya bisa efektif. Itu harus seperti apa gitu. Tadi kuncinya sama nih. Yang kita tekankan adalah peran leadernya gitu. Nah, tapi sebelum kita menekankan pada peran leader, maka kita harus tahu nih ciri-ciri atau karakteristik di setiap tahapan perkembangan itu apa saja gitu. Nah, itu yang kemudian di dalam konteks leadership itu menjadi penting gitu, karena kemudian itu akan membantu seorang leader melakukan bahasanya akuntabilitasnya gitu. Itu yang kemudian yang penting kita pahami bersama. Jadi mohon maaf nih Kak Amran, saya kembalikan lagi. Jadi kita konteksnya di dalam organisasi masyarakat sipil. Tapi kemudian saya juga mengundang teman-teman nih, kalau kemudian ada yang punya pengalaman nih di dalam kepemimpinan organisasi masyarakat sipil, mereka menggunakan tadi seperti yang dicontohkan Kak Amran ya gitu. Mungkin itu juga bisa jadi diskusi yang menarik ya, kalau kemudian ada dinamika yang kemudian menggunakan konflik dan lain sebagainya gitu. Nah, silahkan, saya mengundang teman-teman kayak gitu
Untuk kalau itu kemudian memang dipraktekkan di organisasi masyarakat sipil gitu. Gimana Kak Amran, apakah penjelasan saya cukup diterima? Silahkan, kita di sini diskusi. Saya pun juga banyak belajar dari kawan-kawan Oh, semua. siap Mbak, siap. Oke, silahkan yang lain saya mengundang. Kita masih punya banyak waktu nih. Mungkin kalau misalnya terkendala open mic, bisa ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Oke. Kak Deva sudah memberikan alternatif nih. Kalau terkendala tidak bisa open mic, maka kemudian bisa dituliskan nih di kolom chat box. Silahkan. Mungkin yang dari kemarin belum bersuara, bisa bersuara, silahkan. Kak Irfan mungkin? Atau Kak Silves? Baik, selamat sore Mbak. Sore Kak, silahkan. Oke, terkait perkenalkan saya Sylvester dari Yayasan Bina Sejahtera Baru di Lembata, NTT. Baik, ini mungkin sebatas sharing. Kebetulan di timnya kami di YBS dulu YBS ini di tahun 79 berdirinya. Dalam perjalanan transformasi ke YBS baru itu karena pendirinya sudah meninggal, tetapi keberlanjutan kepemimpinan itu masih diambil alih oleh senior dengan kepengurusan yang baru. Sehingga di dalam kepemimpinan maupun di dalam model pengembangan tim di lapangan itu kami bermulai dari masyarakat desa. Masyarakat desa, yakni kaum muda yang ada di desa, dilibatkan dalam sebagai relawan kegiatan-kegiatan proyek berjalan di desa dampingnya. Sehingga bahwa untuk mengenal karakteristik lembaga dengan visi misinya itu, mereka ketika direkrut untuk masuk menjadi staf itu, mereka tidak asing lagi untuk menjadi bagian dalam lembaganya YBS. Nilai-nilai sama-sama berjalan dari relawan sampai pada menjadi staf di proyek yang YBS dapat. Hanya saja ada beberapa tantangan yang kami juga dapatkan, itu adalah seperti yang di-sharing kemarin itu, bahwa militansi seorang yang ada di proyek itu kadang-kadang maju mundur, datang juga semata-mata mencari uang, ada juga bertahan sampai hari ini. Tapi untuk kepemimpinan di lembaga, mulai dari pimpinan lembaga sampai pimpinan proyek itu memberikan support dukungan, tidak membatasi antara hal mana yang sebagai pimpinan jadi dia harus tunduk atau dia harus menjadi otoriter dalam proses. Tidak ada, dia fleksibel untuk menjadi sahabat untuk teman-teman yang meskipun di staf program baru masuk dalam 1-2 bulan, tetapi persahabatan itu terjadi. Sehingga di beberapa tahap mulai dari forming sampai pada tingkatan di atas itu memang kami mengalami perubahan, mulai dari mengenal teman-teman yang baru sampai pada tahun ini, meskipun YBS-nya ini transformasi menjadi YBS baru, tapi aktor-aktor di dalamnya masih dari tahun 70-an itu masih ada di dalam. Untuk cerita kami di lembaga di YBS, sedikit proyek mulai dari pesan sampai pada dari teman-teman bersama dari mitra dengan Yayasan Internasional Buruh Indonesia juga menjadi pengembangan terkait dengan militansi teman-teman staf di Yayasan Bina Sejahtera.
Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Kak. Ini sudah di-mention soal militansi ya. Jadi kita akan bahas nih, ada di sesi keberapa ya, keempat kayak gitu. Kenapa kemudian militansi itu bisa muncul? Nah sekarang saat ini krisis, sebenarnya kenapa kayak gitu? Tantangannya apa gitu? Nah itu kan juga tadi juga banyak tersebutkan oleh kawan-kawan ini. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa di dalam konteks ini kan seri pelatihan leadership ini kan karena tantangannya adalah pelatihan online, jadi kan kita memang mendalami tema per tema secara mendalam. Jadi memang sebenarnya sedikit pokok bahasanya, tapi kemudian didalamin kayak gitu. Nah itu memang salah satu tantangan untuk pelatihan online. Tapi sekali lagi sebenarnya di dalam konteks tadi leadership kayak gitu untuk penting ya mengenali, karena kan perkembangan sebuah organisasi kayak gitu, pertumbuhan perkembangan organisasi itu adalah ya akan digerakkan oleh orang yang ada di dalamnya, artinya tim yang ada di dalamnya. Nah, proses dinamika tim yang ada di dalamnya itu pasti tadi akan ibaratnya seperti yang disampaikan oleh Takmen, ada proses-proses perkembangannya gitu. Nah, di dalam perkembangan tim ada juga di dalam organisasi itu tim development ada banyak gitu, bisa berbasis project, bisa kemudian kita tarik dalam konteks organisasi kayak gitu juga bisa kayak gitu. Nah, artinya memang peran leader ini harus memahami itu, bahwa memang ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapan bagaimana berkembangnya sebuah organisasi gitu. Bahkan tadi soal kita dimention soal militansi gitu. Nah, kalau seorang leader tidak menyadari bahwa kemudian organisasinya saat ini sedang gonjang-ganjing dan kemudian tidak coba mendiskusikan. Jadi kalau bahasa saya refleksi untuk mencari solusi supaya kemudian organisasinya berakhir, ya maka kemudian ya catatannya, tantangan untuk si leader ya itu tadi harus inovatif, terus kemudian bertanya ya kepada timnya kayak gitu. Jadi bahasanya bukan bertanya, refleksi, melakukan dialog kayak gitu supaya kemudian supaya bisa mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil. Pada akhirnya tadi militansi itu akan terujinya di situ, karena tadi kembali lagi di awal, pada saat organisasi ini sedang terbentuk gitu, orang yang berkumpul itu kan pasti ada beberapa orang yang kemudian bisa jadi punya tujuan yang sama, bisa jadi punya keresahan yang sama, bisa jadi dia hanya bekerja gitu loh. Tapi tugas leader adalah memastikan tujuan organisasi itu dipahami oleh mereka. Nah, setelah dipahami, mereka kemudian melebur nih, masuk bahwa tujuannya juga sama nih dengan tujuan masing-masing anggotanya gitu. Jadi sehingga kemudian ini merasuk ya tujuan organisasi, memastikan, karena kalau masing-masing individu di organisasi tersebut tidak merasa punya ikatan yang kuat atau tujuan yang kuat, maka kemudian itu tadi akan lepas satu persatu. Dan sekali lagi saya ingatkan, itu bukan sesuatu yang salah. Kita harus legowo ya, karena mungkin dia bisa tumbuh di tempat lain. Yang penting adalah yang kita harus pastikan nilai-nilai. Nah, di organisasi masyarakat sipil itu kita diikat oleh nilai-nilai gitu loh, nilai-nilai berorganisasi sosial gitu. Itu yang kemudian agak sedikit berbeda dengan kalau kita bekerja di lembaga profit. Bahkan mungkin ada di ormas gitu. Nah, nilai-nilai yang di organisasi masyarakat sipil itu sangat kental dengan penghargaan, yaitu intinya adalah bagaimana di sana soal menghadirkan keadilan, kesetaraan, yaitu itu tuh sangat kuat gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi penting ya kita memahami kenapa kemudian ada bekerja di organisasi masyarakat sipil dan apa yang perlu dilakukan oleh seorang leader untuk mengawal proses organisasinya. Jika sebuah organisasi memang sudah tidak bisa berlanjut lagi atau memang sudah tutup karena semuanya sudah organ-organnya sudah nggak berfungsi, itu bukan sesuatu yang salah kayak gitu. Karena memang ya sebenarnya kalau kayak kehidupan ya, kalau kemudian kita akan rawat, kita akan jaga, maka kemudian ya kehidupannya akan sehat. Tetapi kalau kemudian tidak ada perawatan, tidak dijaga, dan tidak dipastikan sampai kemudian tujuan akhirnya tercapai,
ya pasti akan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Jadi itu sekali lagi itu adalah sangat natural kayak gitu. Dan sekarang di dalam konteks menggerakkan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil, nah leader diingatkan untuk punya peran nih, peran lebih untuk bisa kemudian itu tadi menjadi pengingat kepada si individu-individu yang ada di dalamnya gitu soal tujuan organisasi gitu. Saya mengulang lagi ini menurut pendapatnya Barnard kayak gitu, ketika individu-individu yang di organisasi sudah kehilangan tujuan organisasi, maka itu organisasi itu sudah mendekati kepunahannya atau kematiannya gitu. Jadi memang tugas leader itu sangat berat, tapi kita harus pahami leader itu tidak hanya di pimpinan, leader ada di kita semua karena kita semua punya jiwa leadership ya, leadership ada di kita semua gitu. Mungkin itu, silahkan kalau ada yang mau ada yang menyampaikan lagi. Oke, ini banyak sekali nih Kak Ike nih, saya bacakan ya. Saya tulis di chat saja karena kendala suara berisik. Pengembangan tim model Tuckman jamak terjadi di lembaga dengan jumlah tim yang banyak dengan beberapa program dalam waktu bersamaan. Jadi peran pimpinan dalam memfasilitasi di tiap fase tahapan sangat diperlukan. Bisa di tahapan konflik itu beririsan dengan tahapan tim yang lain. Pimpinan harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu. Dan fungsi keberadaan SOP yang update dan fleksibel berperan penting sebagai problem solving dalam konteks aturan yang tertulis. Nah, model pimpinan yang komunikatif dan bisa netral serta merangkul semua posisi menjadi semacam syarat untuk menciptakan ritme organisasi yang harmonis. Kadangkala model itu melekat pada karakter individu. Tidak semua individu mempunyai karakter seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Ike nih sudah menyampaikan gagasannya itu. Benar yang disampaikan Kak Ike, memang tidak semua orang punya karakter itu gitu. Nah, tapi kemudian terkait dengan skill kepemimpinan itu bisa diolah, diasah gitu. Jadi kalau mau dikaitkan ya dengan teori kepemimpinan, sebenarnya tadi nih kalau tidak semua individu mempunyai karakter seperti itu. Jadi ini sebenarnya mengikuti kepemimpinan, teori kepemimpinannya trait gitu, bahwa ya itu bawaan gitu loh, karakter seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian memiliki pendapat bahwa kepemimpinan itu bisa diolah, bisa dipelajari, bisa dipraktekkan. Yang penting kemudian ada olah rasonya, ada refleksinya, menarik pembelajaran dari setiap tahapan itu. Nah, itu memang sulit ya, untuk mudah dikatakan tapi sulit kemudian dipraktekkan gitu. Tapi sekali lagi luar biasa pengalamannya teman-teman. Mungkin ini juga menjadi ruang refleksi kita bersama untuk melihat leadership kita masing-masing gitu. Kita harus pecut lagi supaya kita memang bisa menduduki posisi leader gitu. Tapi bisa juga yang ada di belakang. Untuk sesi besok saya punya cerita nih. Saya yakin pasti teman-teman kenal nih sama Mahatma Gandhi nih. Seperti apa leadershipnya Mahatma Gandhi. Tapi nggak akan saya ceritakan sekarang. Saya akan sampaikan besok nih, biar teman-teman hadir lagi untuk di seri pelatihan ini. Oke, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Kita masih punya 2 menit lagi, mungkin bisa lebih. Silahkan, kalau ada yang kira-kira masih punya kepikiran, bingung pun silahkan disampaikan, nggak masalah. Jadi karena ini adalah ruang bersama kita, gitu, kita bisa berbagi ya di sini. Silahkan, kalau ada yang mau berbagi lagi. Baik, ya selamat sore waktu Papua. Saya sedikit ya, Kak Wiwit. Ya, Saya silakan. matikan kem aja, izin jaringan. Ya, Enggak bagus di sini. Weathernya udah jelek soalnya. Ya, silakan Kak Sami. Nah, izin berbagi sedikit. Salam juga buat Mbak Ike tadi lupa. Baik, memang melihat daripada model Touchman ini, pasti semua organisasi sipil ini saya kunci dalam lingkup OMS ya, itu akan mengalami hal 5 tahapan ini.
Dan itu tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari 5 tahapan ini yang dialami oleh eh, OMS. Nah, sehingga memang saya sepakat bahwa peran penting eh, leader direktur itu dalam organisasi itu sangat penting. Dia mengambil peran sentral. Karena eh, mau dibilang saya ambil contoh di kami sekarang udah pada level performing ya, level Oke. performing sehingga tapi ada hal-hal negatif yang bisa muncul. Saya ambil contoh ketika misalnya eh, terjadi perubahan struktur, perubahan apa nih staff dalam suatu proyek misalnya. Nah itu pun bagi saya itu dampak negatifnya di situ. Sehingga bisa ada itu memang perlu seorang pemimpin, leader yang baik untuk bagaimana dalam praktek kami itu selalu mendelegasikan tanggung jawab dengan kepercayaan penuh ya itu kepada teman-teman. Pokoknya empowerment lah pada teman-teman sehingga ada kepercayaan diri buat mereka terus uh, apa namanya itu uh, transfer knowledge itu memang sangat penting buat teman-temannya sehingga jangan hanya ilmu itu ada pada kita posisi leader sedangkan kita tidak mau mentransfer kepada teman-teman dalam tim karena perlu diingat bahwa kita itu kerjakan teamwork bukan kerja individu. Nah, sehingga capaian yang dihasil itu kan capaian tim bukan capaian eh, direktur sendiri atau capaian staff community development karena dia sering di lapangan sehingga itu capaian dia tidak ini kan capaian tim tim kerja sehingga saya pikir transfer knowledge juga penting untuk dari atasan kepada staff yang lainnya uh, itu lebih baik karena seperti yang disampaikan oleh tadi ke Wiwit bahwa misalnya staff yang misalnya dia dalam posisi community organizer yang mana setiap hari dia di lapangan, setiap hari dengan di tingkat tapak yang komunitasnya setiap hari dengan komunitas masyarakat kelompok atau tempat di desa atau kampung tempat binaan itu kan memang benar bahwa masyarakat itu mereka karena keseharian mereka itu lebih intens bertemu dan komunikasi dengan staf misalnya posisi community organizer sehingga memang mereka lebih tahu dia dan mereka akan lebih mendengar dia. Nah, disitulah bagaimana kita mentransfer eh, kepemimpinan itu kepada staf-staf lain. Jadi jangan sampai staf ini merasa bahwa ah, berbicara kepemimpinan leadership itu nanti ke direktur. Nah, saya pikir itu salah satu hal yang keliru ya. Jangan sampai itu terjadi sehingga karena teman-teman yang di bawah direktur ini mereka akan setiap hari bahkan setiap saat itu akan ketemu dengan komunitas terus dan melakukan komunikasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan strategi-strategi yang sudah diusungkan untuk capaian-capaian suatu proyek itu. Nah, itu yang komunitas-komunitas ini mereka akan mendengar terus. Karena komunitas-komunitas ini kan kalau direktur-direktur yang malas ikut kegiatan kan komunitas kita ini kan nggak kenal nih. Mereka tidak yakin pasti tidak akan terlalu kenal familiar dengan direktur seperti itu. Sehingga memang eh, peran pemimpin leader ini dalam menjalankan organisasi ini penting. Memang yang kami lakukan itu ketika melakukan rekrutmen, saya coba kembali ke awal rekrutmen staff misalnya, itu proses induction itu kami pikir sangat penting. Itu sangat penting sekali proses awal ya untuk bagaimana kita bisa menjelaskan visi misi organisasi kita ini seperti apa, kita mau bawa lembaga ini seperti apa ini ke depan, mimpi kita jangka pendek, jangka panjang seperti apa. Terus role-role aturan-aturan yang ada dalam organisasi itu seperti apa supaya teman-teman ini bekerja harus sesuai dengan role yang ada, jangan sampai keluar karena kadang teman-teman yang tidak mengerti aturan-aturan SOP-SOP yang dikeluarkan oleh organisasi itu sendiri, itu kadang kalau mereka tidak tahu, dalam prakteknya menyalahi karena tidak tahu sebenarnya. Nah, itu akhirnya timbul
misalnya timbul konflik atau perbedaan-perbedaan karena eh, satu dan lain hal. Ternyata padahal sebenarnya SOP-nya sudah ada. Nah, saya pikir itu juga sangat penting karena induction itu sehingga SOP itu juga harus disampaikan kepada teman-teman sehingga memang mereka itu bekerja itu memang harus pada ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri. Karena memang kita tidak bisa menghindar ya apabila ada perbedaan apa namanya pendapat antara sesama staf dalam satu tim. Nah, saya pikir itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Sehingga dalam proses kami itu kami selalu terbuka. Kami selalu menjalankan organisasi selalu terbuka. Saya selalu dengan pimpinan semua menyatakan bahwa kita ini dalam melakukan satu jujur transparan, pengambilan pendapat pun tidak bisa hanya di level direktur. Tapi pengambilan pendapat itu di level tim, bukan di level individu direktur. Sehingga mengambil suatu keputusan itu memang harus keputusan yang dihasilkan itu keputusan bersama. Jangan keputusan hanya berpihak pada seorang direktur. Nah, itu yang kami terapkan sehingga hal-hal ini juga sehingga tidak ada mencegah konflik. Terus untuk jangan sampai ada staf ini misalnya ah, kok direktur lebih suka dengar dia ya, kok saya tidak. Nah, sehingga sebenarnya hal itu kan harus dihindari sehingga ada keputusan bersama, ada perbedaan pendapat ya kita berembuk mana nih yang bagus nih, mana yang lebih strategi, mana yang lebih impact-nya lebih bagus untuk project dan capaian project dan untuk organisasi ke depan. Nah, seperti itu sih Kak Wiwit dari saya. Terima Oke, kasih banyak. Selamat sore ya. dari Papua. Sore, terima kasih Kak Sami dari Papua, luar biasa ya. Tadi Kak Sami meng-highlight nih soal prinsip atau nilai nih di dalam untuk menjaga organisasi itu gitu. Nah ini menjadi penting ya, karena kalau nilai dari organisasi itu kemudian hanya sebatas sebagai nilai tanpa kemudian memang dipraktekkan di masing-masing individu, maka itu ya harus siap-siap. Nah itu tanda lunturnya itu tadi kalau di masing-masing kalau mau pakai ininya Barnard ya, teorinya kewenangannya Barnard, nah itu ya akan hilang tuh tujuan organisasi sudah tidak ada lagi di masing-masing individunya gitu. Nah cara mengingatkan adalah ya tadi value atau nilai organisasi itu atau prinsip organisasi itulah yang kemudian harus selalu diingatkan atau bahasanya Kak Sami tadi induction mungkin tidak hanya di awal tapi bisa dilakukan terus-menerus supaya kemudian ya SOP ada itu ya harus kemudian dipahami, dibaca, semua tahu itu. Jadi paling enggak kalau kita bekerja di sebuah organisasi, kita tahu betul apa sih organisasi itu, punya aturan apa saja sih, apa yang kemudian menjadi ciri khasnya. Nah, itu kita harus tahu. Nah, itulah yang semangat itulah yang kemudian penting kita jaga gitu. Makanya kemudian dimulailah Lingkar Madani dengan mengemasnya di dalam pelatihan leadership ini. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan? Jadi kalau tidak disampaikan nanti nggak bisa tidur. Silahkan, saya memberikan kesempatan satu lagi kalau mungkin masih ada yang ingin menyampaikan. Kalau tidak ada, saya akan kembalikan ke Kak Deva. Tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah berbagi pengalamannya, sangat luar biasa. Saya banyak belajar di sini kayak gitu. Kalau di dalam proses pelatihan ini mungkin saya ada keceplosan kata yang kemudian tidak mengenakkan, mengganggu teman-teman semua. Saya mohon dimaafkan. Tapi saya mengingatkan ya, kita harus belajar kayak kemarin ya soal asset based thinking ya. Oke, harus mengambil sisi positifnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Deva. Silakan Kak Deva. Baik, terima kasih banyak Mbak Wiwit atas pemaparannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa kita praktekkan di organisasi masing-masing.
Aku ingin mengingatkan kembali ya bahwasanya di tahapan takmen ini ada 5 tahapan yang akan dilalui setiap tim. Yang pertama ada forming atau pembentukan, kedua ada storming, tahap konflik kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada norming, tahap pembentukan norma. Yang keempat ada performing, ada tahap pelaksanaan, dan yang terakhir ada journaling, tahap pemubaran. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Wit atas materinya, dan terima kasih juga nih kepada teman-teman semua yang sudah aktif untuk berdiskusi dan mengikuti pelatihan hari ini sampai selesai. Selanjutnya, aku ingin mengingatkan, besok kita masih ada sesi ketiga ya, dari pelatihan kepemimpinan ini dengan topik berpikir sistem dalam mengelola organisasi. Masih di jam yang sama yaitu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tadi Mbak Wiwit udah sebel nih, besok beliau akan menjelaskan atau menceritakan tentang kepemimpinannya Mbak Gandhi. Jadi teman-teman mohon banget jangan sampai melewatkan sesi besok ya. Oke, untuk materi dan rekaman kelas hari ini bisa teman-teman akses di laman lingkarmadani.id, dan juga untuk rekamannya bisa teman-teman tonton di channel YouTube Lingkar Madani. Begitu, mungkin itu saja dari kami. Saya izin untuk kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas Lingkar Madani berikutnya. Terima kasih banyak, teman-teman.